Halo semua, perkenalkan saya Andika Putra Pratama dari SMA Negeri 1 Nender. Kali ini saya akan membawakan sebuah monolog karya saya berjudul Kesalahan yang Mengubah Segalanya. Selamat menyaksikan. Ini bukan kali pertama. Ini kali kelima ibu dipanggil oleh gurumu ke sekolah. 5 kali pula ibu harus mendapatkan keterangan dari gurumu bahwa kau tak mau belajar bahkan sering bolos sekolah. Narendra, ingatlah, kau ini bukan lagi anak kecil yang bisanya hanya bermain. Cobalah tinggalkan handphonemu sejenak, lalu fokus untuk belajar. Ingat itu baik-baik, Narendra. Narendra, kamu mengenalkan ibu bukan? Narendra. Narendra, 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 Narendra. Tunggu saja, hanya sebuah mimpi. Mengganggu mimpiku yang biasa saja. Mengapa mimpiku harus selalu diakhiri dengan getaran dari ibu? Kawan, di sini aku akan menceritakan sebuah kisah yang amat penting bagiku, dan kalian semua harus mendengarkannya. Kisah di mana aku yang menjadi peran utamanya. Ini bukan kisah tentang seorang pangeran yang menyelamatkan tuan putrinya, atau tentang kisah seekor naga dan para dewa, melainkan ini kisah di mana kesalahan mengubah segalanya. Kisah ini berawal dari aku, Narendra Eka Prasetya, seorang anak yang malas untuk belajar apalagi bersekolah. Ibarat kerbau yang lambat, seperti itulah aku. Mungkin julukan si kebun cocok denganku. Setiap hari aku bertanya-tanya, mengapa aku harus sekolah? Mengapa aku harus bangun pagi, memakai pakaian yang rapi, duduk di kursi, mendengarkan seorang guru menjelaskan tentang rumus dan lain sebagainya yang bahkan aku sendiri tidak paham dengan apa yang dikatakannya. Yang aku tahu, ia sedang mengajariku, memberikan ilmu yang ia tahu kepadaku. Tapi, bukankah semua informasi bisa didapat dan dipelajari hanya lewat benda kecil ini? Lalu mengapa aku masih harus sekolah? Setiap hari aku melihat banyak anak memegang pena lalu membereskannya ke buku mereka. Mereka menulis, membaca. Hal membosankan macam apa yang mereka lakukan? Padahal jika dipikir, mereka bisa menonton video penjelasan dan tak harus membaca. Jika ada tugas, mereka bisa menanyakannya ke Google, kan? Contoh aku tak pernah belajar. Kalau ada tugas, tinggal aku foto, aku kirim ke AI. Tidak ada hitungan detik. Semua jawaban yang aku inginkan, aku dapatkan. Toh, banyak dari teman-temanku yang juga melakukan hal seperti itu. Tapi, dalam hatiku, aku tahu, semakin kesini, aku semakin menjadi orang yang tak punya arah. Pikiran tentang mudahnya menggunakan teknologi untuk belajar rasanya semakin tertanam dalam otakku, membuat aku bingung yang mana yang benar dan yang mana yang salah. Aku hanya ingin berubah. Aku tahu kini bahwa jika aku masih bergantung kepada teknologi, aku akan menjadi orang tanpa isi dan tanpa arah. Mereka bilang, alah Narendra, tak usah belajar. Untuk apa belajar? Memang apa toh manfaatnya? Seorang Narendra ingin belajar. Perkataan mereka semakin berkerumun dalam otakku, membuat aku semakin bingung yang mana yang benar dan yang mana yang salah.
Setiap hari aku bolak-balik memikirkan pertanyaan itu. Tapi dengarkan terlebih dahulu. Di tengah kebingunganku itu, aku memutuskan untuk bertanya kepada Eyang. Aku yakin Eyang pasti akan bisa menyelesaikan semua masalahku. Diam. Eyang orangnya sudah sepuh, jadi mudah kaget. Eyang. Narendra. Iya ya. Kau pasti bingung harus merubah atau tetap sama. Benar sekali ya. Bagaimana yang bisa tahu? Eyang hanya bisa berpesan, ikuti kata hatimu, bukan keinginanmu, dan kau akan mendapatkan jawaban dari semua permasalahan. Benar kan? Eyang hanya memberikan pesan, tapi tak apalah. Mengikuti kata hati bukan keinginan. Mengikuti kata hati bukan keinginan. Mengikuti kata hati bukan keinginan. Baiklah, aku akan berubah. Perjalananku berubah dimulai. Tapi selalu saja ada yang membuatku merasa putus asa. Bukankah dia Narendra, anak yang alergi pada semua yang berhubungan dengan buku dan pena? Ya, iya, itu aku. Aku yang dulu meremehkan sekolah. Aku yang dulu mengira bahwa sekolah hanya membuang waktu. Aku yang dulu alergi terhadap semua yang berhubungan dengan sekolah, buku, dan pena. Tapi kini aku ingin berubah. Aku hanya ingin belajar. Kalian bilang bahwa aku tak perlu berubah. Toh nanti kita juga akan belajar di sekolah masa depan, di mana semua belajar menggunakan teknologi yang amat canggih. Tapi bagiku kini, sekolah masa depan bukan tentang penggunaan teknologi, bukan tentang ruang kelas yang dipenuhi dengan teknologi canggih dan robot, tapi tentang seberapa mau kita untuk bersekolah dan belajar. Bahkan tanpa bersekolah dan belajar, robot pun tidak akan pernah diciptakan. Ingat kawan, teknologi hanya bisa membantu, bukan tempat untuk bergantung. Semua usaha dan tekad untuk meraih masa depan tak harus di tangan kita. Itulah sekolah masa depan di mataku. Sekolah yang sedang menyiapkan masa depan, menyiapkan masa depan dengan satu langkah kecil dari kita semua yang memiliki tekad yang kuat untuk meraih masa depan.